Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali mengkaji, kita kembali membahas, kita mendalami lagi, menggali kembali tentang firman-firman Allah taala yang di dalamnya penuh dengan pembelajaran, yang di dalamnya penuh dengan hikmah-hikmah dan juga sesuatu yang menjadi pembelajaran secara langsung. Karena itu ayat-ayat itu selalu turun bersamaan dengan sebabnya. Ayat itu turun di dalam suatu kejadian untuk memberi arahan, untuk memberi pengertian, untuk memberi pemahaman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi patokan hidup bagi siapapun yang nyari ketenangan di dalam hidup, nyari ketenangan di dalam berteman, nyari ketenangan di dalam berumah tangga, nyari ketenangan di dalam hal apapun. Kalau lewat aturan, lewat hikmah, lewat ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mungkin salah. Cara pandang kita kalau selaras dengan cara pandangnya Nabi, nggak mungkin salah. Cara kerja kita kalau sesuai dengan cara kerjanya Nabi, nggak mungkin salah. Cara kita mengarungi kehidupan ini kalau ngikuti caranya Nabi Muhammad, nggak akan mungkin kesasar-sasar, nggak akan mungkin terjungkal-jungkal, nggak akan mungkin kepleset-kepleset. Jadi cukup bagi kita Nabi Muhammad sebagai acuan kita, cukup bagi kita Nabi Muhammad sebagai idola kita, cukup bagi kita Nabi Muhammad untuk nyari tahu, oh Nabi Muhammad cara ngelihatnya gini, cara pandangnya seperti ini. Makanya seperti halnya yang kisah kemarin yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, duduk kamu sama orang tidak punya, duduk kamu sama orang-orang yang dipandang rendah, duduk kamu sama orang-orang yang tidak dipandang hartanya, tidak dipandang pangkatnya, tidak dipandang kedudukannya. Duduk kamu sama mereka. Bukan cuma duduk saja, tapi cintai mereka, karena mereka adalah orang-orang yang menyabarkan diri untuk mengisi kehidupannya dengan zikir kepada Allah. Pagi zikir, siang zikir, waktunya cuman dipakai memikirkan dari waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya, dari kebaikan satu ke kebaikan yang lainnya, halaqah zikir satu ke halaqah zikir yang lainnya. Duduk kamu sama mereka, cintai mereka. Di dalam diri mereka ada keberkahan, di dalam kelompok mereka ada keberkahan, di dalam kumpulan-kumpulan yang seperti itu Allah Ta'ala mencurahkan segala kebaikannya di dalamnya. Maka kamu harus punya kumpulan yang seperti itu. Makanya orang kalau hidup di dunia ini, ya, orang hidup di manusia ini kan makhluk sosial, ya kan? Manusia ini, kita ini kan hidup tidak bisa hidup sendirian. Arep urip dhewe emple, mati dhewe emple, mungkin apa ndak? Mati adus-adus dewe, ngafan-ngafani dewe, budal neng kuburan dewe, mungkin? Gak mungkin. Kita itu sudah lumrahnya manusia, sudah jadi jalannya hidupnya manusia untuk hidup itu bersama-sama. Kalian nanti istilahnya kalau sudah gede-gede, kalau sudah berumur, sudah kuliah, sudah berumah tangga dan lain sebagainya, mesti secara ndak mau harus punya kumpulan. Entah itu kumpulan RT, ya kan? Entah itu kumpulan yasinan ibu-ibu kampung, entah itu masuk di situ, berbaur sama mereka, masuk di dalam mereka, di dalam kumpulan-kumpulan yang seperti itu. Tapi Allah Ta'ala mengajarkan kumpul kamu sama orang-orang yang hatinya itu nyambung sama Allah Ta'ala. Kumpul kamu sama orang-orang yang memahamkan kamu seperti apa harusnya saya mengisi hidup, seperti apa harusnya cara pandang saya. Wong sekelas Nabiullah Sulaiman saja, Nabi Sulaiman ini apa? Dari hal dunia yang tidak beliau miliki ini apa?
rumah, bukan cuman rumah, istana sak geden-geden. Gitu. Harta luar biasa, istri, ndak mek songo, ndak mek 10 seperti Nabi Muhammad nggih. Istrinya Nabiullah Sulaiman itu puluhan nggih. Istrinya beliau itu banyak sekali. Sudah gitu tentara macam apa yang ndak dipunyai sama Nabiullah Sulaiman nggih. Nabiullah Sulaiman tentara model awan ada, model angin ada, model manusia ada, model jin enek, kabeh dari segala macam makhluknya Allah Ta'ala ada pasukannya Nabiullah Sulaiman. Tapi dikatakan Nabi Sulaiman itu seringkali keluar sendirian, dilepaskan semua atribut kerajaannya, dilepas singgasana semuanya dilepaskan sama beliau. Beliau nyari orang-orang miskin, duduk sama mereka, makan sama mereka. Setelah itu mengatakan miskinun jalasa miskinan. Ini orang miskin duduk sama orang miskin. Saya orang miskin, saya ini orang miskin, duduk sama orang miskin. Apa maksudnya Nabi Sulaiman? Semua yang saya miliki ini, kedudukan, pangkat, harta, ketaatan orang dan lain sebagainya, semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini saya hamba, kalau tidak disehatkan tidak sehat. Ini saya hamba, kalau tidak dinapaskan tidak bernapas. Ini saya hamba, kalau tidak dikasih jalan yang baik tidak bisa jalan di tempat yang baik. Ini hamba lemah, super lemah, tidak mampu melakukan apa-apa kalau bukan karena Allah. Hamba miskin duduk sama hamba miskin. Doanya Rasulullah SAW lebih ekstrim lagi. Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Jajal sapa sing wani ndonga koyo ngono. Nggih. Ya Allah, hidupkan saya, hidup nggih, jalan di atas muka bumi ini dalam keadaan miskin. Ya Allah, dadi wong kere ae. Ada. Ya Allah, dadi wong gak duwe ae. Siapa yang berani minta doa dimiskinkan sama Allah Ta'ala? Nggih. Kenapa Rasulullah SAW sampai keluar lafaz yang seperti itu? Allahumma ahyini miskinan. Karena Nabi Muhammad tahu persis ini perkara-perkara dunia ini kalau tidak bisa memanage, kalau ada di tangan orang yang salah, kalau ada di dalam diri seseorang yang salah, tidak bisa tepat masuk di dalam diri seseorang, merusak segalanya. Ibadahnya rusak, muamalahnya rusak, penggaweane rusak, sing dilakoni rusak, kabeh rusak. Kalau harta, kedudukan, ilmu, semua kenikmatan-kenikmatan di dunia datang ada di dalam diri orang yang salah, di dalam diri seorang hamba yang tidak punya ikatan sama Allah Ta'ala, tidak direm sama remnya Allah Ta'ala, tidak dikasih pengertian dari Allah Ta'ala, bakalan ngerusak segala macam. Kalau kita lihat orang, berita yang paling sering kita lihat orang-orang yang make narkoba. Narkoba ini kan katanya obat penghilang stres. Harusnya yang stres itu orang kaya apa orang miskin? Kudune kan orang miskin, gak duwe-duwe arep mangan luwih stres pakai itu. Mau ini nggak bisa stres. Ternyata yang malah make ini artis-artis, orang-orang yang duitnya banyak, orang-orang yang katanya punya ketenaran, orang-orang yang katanya punya kenikmatan duniawi, tapi stres uripe. Nggih, stres. Orang pakai narkoba, minum khamr dan lain sebagainya, ben akale ilang. Cita-citanya mereka kan biar hilang stresnya, biar hilang beban hidupnya, biar hilang pikirannya. Tiba-tiba stres. Ternyata stres ndaknya orang, istilahnya nerima ndaknya orang, waras tidaknya seseorang, ndak bergantung sama harta, ndak bergantung dengan ketenaran, ndak bergantung dengan segala sesuatu yang sifatnya keduniaan, ndak, tapi datangnya dari sini. Yang mewaraskan kita Allah, yang menguatkan kita Allah, yang nyabarkan kita Allah, yang ngasih segala sesuatu, yang sampai detik ini masih ada di dalam diri kita, ini semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa nyari ilmu karena dikasih sama Allah Ta'ala. Neng kono lho enek majelis melbu. Di sana loh ada orang ngaji, duduk. Di sana ada rutinan ini, duduk. Kumpul, ngaji, nyari tempat, nyari kumpulan, nyari orang-orang, nyari
nyari komunitas-komunitas yang nyambungkan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Di situ sumbernya kewarasan, di situ sumbernya obat, di situ sumbernya ketenangan, karena dari situ asal muasal segala sesuatu perkara baik ditumpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah biarkan saya hidup ini tidak punya harta, biarkan saya hidup ini tidak apa-apa, omah tidak gede-gede ritek, tidak apa-apa, rumah yang penting bisa buat tinggal, yang penting bisa buat nerima tamu, yang penting bisa buat istirahat, cukup ya Allah. Makanya kalau kita lihat rumahnya Rasulullah SAW super sederhana, tidak muluk-muluk, tidak ada perabot yang muluk-muluk yang akhirnya harus dirawat luar biasa, ya kan? Orang punya rumah gede, nyapune yo sawi, ngepele yo sawi, resik-resik yo angel. Orang punya rumah besar itu sulit kalau tidak ditunjang dengan segala sesuatunya. Jadi hidup di posisinya kita, bisanya ngontrak yo ngontrak, isone numpak sepeda yo numpak sepeda, kuat rezekinya nambah beli motor, naik motor, nambah lagi kuat bayar pajaknya mobil, ora usah nyicil-nyicil, tuku mobil. Hidup di levelnya kita, hidup dengan keadaan yang Allah Ta'ala berikan, kita taruhkan untuk kita, hidup nerima di situ dan bersyukur atas hal tersebut. Bersyukur atas hal tersebut. Ini Rasulullah seperti itu. Rasulullah nikah, Rasulullah menikah dengan satu istri, baru bikin rumah. Nikah yang kedua dikasih rumah kedua, ketiga baru bikin rumah yang ketiga, seperti itu. Dan rumahnya super sederhana, cuman 3 meter kali 4 meter, sama ruangan ini loh, besaran ruangan ini. Ini rumahnya Nabi, bukan cuman ruang tamunya Nabi, rumahnya yo di situ tidur, ya di situ jadi dapur, ya di situ buat nerima tamu, ya di situ buat ngobrol-ngobrol sama istrinya, ya di situ buat masak, semuanya di satu ruangan yang beliau sebut dengan rumah, yang bahkan dikatakan kalau Rasulullah berdiri, tangannya diangkat ke atas seperti ini, atapnya kedemek, atapnya itu nyampe. Rumah mana sekarang? Ya dewe nyampe apa ndak merondur? Ndak muluk-muluk semuanya, sesuai. Yang penting iso mlebu dingge istirahat, nggak masalah. Ini hidupnya Rasulullah. Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan, dan matikan saya ndak bawa apa-apa ya Allah. Matikan saya tidak punya harta apapun, beneran sing rebutan, biar tidak ada yang dipakai rebutan, tidak ada yang ini punya saya, ini bagian saya, ini tanah saya, tidak ada. Ketika Sayyidah Fatimah Zahra datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setelah itu mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, mana aina mirathun Nabi, mana warisannya Rasulullah SAW ini mana? Di situ Sayyidah Fatimah datang kepada Sayyidina Abu Bakar bukan untuk minta secara terang-terangan, bukan benar-benar secara lafdiyah, tidak bisa dipahami. Oh, Sayyidah Fatimah minta warisan dari Sayyidina Abu Bakar, enggak. Tapi Sayyidah Fatimah ingin menekankan kepada anak cucunya, ingin menekankan kepada dzurriyyahnya, ingin menekankan kepada orang-orang yang menjadi keturunannya Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidina Ali, bahwasanya Nabi Muhammad tidak meninggalkan apa-apa sama sekali ketika beliau wafat. Bahkan baju besinya Nabi, salah satu harta berharganya Nabi, itu sedang ketika Nabi wafat lagi digadaikan di tempatnya orang Yahudi buat nebus tepung-tepung gandum. Saking ndak duwene Nabi, ngutang Nabi, ngutang jaminannya baju besinya buat dikasih beberapa genggam dari tepung gandum. Sayyidah Fatimah nanya kepada Sayyidina Abu Bakar, niatnya nekankan kepada anak cucunya bahwasanya Rasulullah ndak ninggalkan apapun. Makanya jawabannya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Fatimah, innal anbiya wal mursalin, sesungguhnya para nabi, para rasul, hidupnya para nabi, hidupnya para rasul, lam yuwarithu dinaron wala dirhaman walakin warathul ilm. Mereka enggak mewariskan harta, mereka enggak mewariskan rumah, mereka enggak mewariskan uang, mereka enggak mewariskan apapun, tapi yang mereka wariskan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Carane ngaji piye, carane menyelesaikan masalah seperti apa, hukum warisan seperti apa, hukumnya pernikahan seperti apa, hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala
taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warisannya para nabi. Makanya kalau kita dapat porsi lebih dari hal-hal yang semacam ini, dari ilmu agama, dari ilmu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, berarti kita ngambil bagian dari warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diajarkan sama Sayyidah Fatimah. Makanya sampai sekarang tidak kedengeran cerita ada anak cucunya Nabi datang ke Madinah minta sama pemerintah Madinah, endi warisane kakekku, mana tanah ini dulunya punya kakek saya, ini masjid yang beli kakek saya, ini rumah-rumah di sampingnya ini yang punya adalah kakek saya, endi duit warisannya mana? Tidak ada sama sekali. Bahkan kita tidak nemukan sama sekali anak cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkecimpung di dalam dunia politik yang semacam itu. Jadi ini semuanya adalah sesuatu yang rendahan. Yang mulia apa? Yang mulia ilmunya Allah, yang mulia syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ajarannya Nabi. Jadi kalau misalkan seseorang punya cara pandang yang seperti ini, istilahnya tidak boleh saya membedakan antara pertemanan dengan orang kaya dengan orang yang tidak punya di dalam hal keagamaan, tidak ada. Kalau kamu mau duduk di sini, kamu harus gabung bersama orang-orang yang sudah ada. Mau itu orang miskin, mau itu orang ndak punya, arep wis adus, apa urung adus, ambune kecut, apa ndak, kamu yang harus sabar duduk di situ. Karena seperti itu yang terjadi di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kita masuk di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-32, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhliw wa ja'alna bainahuma zar'a. Di sini setelah Allah Ta'ala ini prinsip hidup yang tadi itu ditanamkan di dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Allah Ta'ala memberikan pencerahan tentang kisah dua orang laki-laki. Wadrib lahum, wahai Muhammad, kasih contoh kepada mereka, kasih contoh kepada umatmu. Wadrib lahum mathalan, ada permisalan di setiap zaman, bahkan di setiap zaman, di dalam semua tempat, di setiap keadaan, di setiap bagian belahan dunia manapun, kamu akan menemukan dua model manusia. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Jadi dulu di zaman Bani Israel, ada yang mengatakan ini kisah terjadi di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abdul Asad wa kana mu'minan. Ada dua orang bersaudara laki-laki, yang satu namanya Abdullah bin Abdul Asad, yang Abdullah ini dia adalah seorang yang beriman. Wa akhuhul Aswad bin Abdul Aswad wa kana kafiron. Sedangkan saudaranya, entah kakaknya entah adiknya, pokoknya saudara laki-lakinya, dia itu adalah seorang kafir. Tapi ada juga yang mengatakan fasyabbahahuma birajulaini min Bani Israil akhwain. Jadi Allah Ta'ala membandingkan mereka, ini kisahnya dua orang sahabat ini tadi, satu sahabat yang beriman, satu yang tidak beriman. Ini dimisalkan sama Allah Ta'ala seperti di zaman Bani Israel dulu, ada ahaduhuma mu'min wa ismuhu Yahuda wa qil talmikha. Jadi salah satunya ada dua orang saudara, yang satunya namanya, ada yang mengatakan Yahuda, ada yang mengatakan Talmikha. Nah, Talmikha ini orang yang beriman. Wal akhar kafiran wa ismuhu Qubtus. Sedangkan saudaranya namanya Qubtus, ini adalah orang kafir, orang tidak beriman sama Allah Ta'ala. Wa humal ladzani wasafahumullah fi surati Shafat biqaulihi qala qailun minhum inni kana li qarin wa kanat qissatuhuma ala ma dzakarahu atau jadi ceritanya dua orang saudara ini tadi, Yahuda sama sapa jenenge Qubtus ini tadi, mereka berdua ini karena syarikan lahuma thamaniyata alaf dinar. Jadi dua orang ini, dua orang saudara dapat warisan dari orang tuanya masing-masing itu 4.000 dinar. 4.000 dinar, 4.000 kepingan emas. Satu kepingan dinar itu kalau dihargai sekarang, satu dinarnya itu sekitar berapa? 800 ribuan. Pokoknya seperempat dinar itu sekitar 4,25 gram. 4 gram
berapa berarti? 4 seperempat, 4/4 gram emas, itu 1/4 dinar. Lek dikalikan 4 berarti kan berapa? 17, sekilo 1,7 kilo, 1 keping dinar ini. Nah, 2 orang saudara ini tadi dapat abahnya meninggal mewariskan kepada mereka berdua 8.000 dinar. Berarti masing-masingnya kan dapat 4.000 dinar. Jenengan pingne dhewe ae 4.000 kali 1,7 kilo emas. 1,7 kilo emas. Banyak apa enggak? Gede banget, banyak sekali. Wakil kana akhwain waratha min abihima thamaniyata alaf dinaran faqtasama. Jadi masing-masing dapat 4.000 dinar. Fashtara ahaduhuma ardan bi alfi dinar. Saudara yang satu yang kafir ini tadi, saudara yang satu yang kafir ini dia make dari 4.000 ini 1.000 dinarnya dibelikan tanah, tanah besar sekali, luas sekali, dia belikan untuk dibelikan tanah. Ardon bi alfi dinar, 1.000 dinar untuk tanah. Faqala sahibuhu, sedangkan saudaranya yang mukmin ini tadi mengatakan, Allahumma inna fulanan qad ishtara ardon bi alfi dinar wa ana ashtari minka ardon fil jannah bi alfi dinar. Dia mengatakan, saudaranya yang beriman ini mengatakan, ya Allah, saudaraku telah membeli dengan harga 1.000 dinar ini tanah. Maka saya pun akan membeli tanah di dalam surga seluas sebanyak 1.000 dinar. Fatasaddaqo biha. 1.000 dinar disedekahkan. Saudaranya beli tanah, dia disedekahkan sebanyak 1.000 dinar. Setelah itu saudaranya yang kafir, tsumma anna saibu banadaran. Setelah itu, setelah beli tanah besar, bangun saudaranya yang kafir ini bangun rumah di atas tanah tersebut seharga 1.000 dinar juga. Seharga 1.000 dinar dibangunkan. Saudaranya mengatakan lagi, Allahumma ini ishtaraitu minka daran fil jannah bi alfi dinar. Saya beli juga rumah saya di dalam surga dengan harga 1.000 dinar. Sedekah lagi 1.000 dinar. 2.000 dinar disedekahkan semuanya. Setelah itu saudaranya yang kafir ini tadi nyari istri, nyari istri, dapat istri, dari harga pernikahannya itu menghabiskan dana 1.000 dinar. Dari pesta pernikahannya itu menghabiskan harta 1.000 dinar. Si saudara yang mukmin tadi mengatakan, ya Allah, saudaraku beristri, punya istilahnya pesta pernikahannya menghabiskan 1.000 dinar. Saya juga beli istri juga di dalam surga, sedekah dengan 1.000 dinar. Setelah itu yang keempat seperti itu lagi. Jadi karena rumahnya besar ya, rumahnya besar, tanahnya gede, otomatis ndak mungkin resek-resek dewe. Dia nyari budak-budak untuk dijadikan pembantu di rumahnya, ngabisin 1.000 dinar. Entah 4.000 dinarnya si orang kafir ini tadi. Setelah itu si mukmin ini tadi mengatakan, ya Allah, saya sedekahkan 1.000 dinar saya yang terakhir, berikan saya pembantu-pembantu di dalam surga. Jadi kelakuannya yang satu seperti itu, yang satu semuanya disedekahkan di jalannya Allah Ta'ala, yang satunya lagi dipakai untuk bangun, punya istri ini itu dan lain sebagainya. Podon tak apa ndak? Sama-sama habisnya. Ini dijadikan permisalan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menceritakan, wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Jadi Allah Ta'ala memberikan salah satu di antara dua saudara ini dikasih punya rumah, punya tanah yang sangat luas. Tanah tersebut ditumbuhi dengan a'nab. A'nab itu pohon-pohon anggur yang berbuah dengan suburnya. Wa hafafnahuma binakhlin. Setelah itu di sekitaran dari kebun anggur ini tadi dikelilingi sama kebun-kebun kurma. Dikelilingi sama kebun-kebun kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, di antara apa namanya? Jadi misalkan pohon-pohon anggur, di pinggirannya adalah pohon-pohon kurma. Di antara itu ditumbuhi dengan segala macam buah-buahan dan sayuran-sayuran yang dirawat dengan subur.
Wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahar. Jadi istilahnya kebunnya si laki-laki tersebut, si kafir ini tadi, tapi orang kafir yang punya, ya. Jadi kebun yang begitu suburnya, dengan penjagaan yang begitu bagusnya, dengan tumbuhan-tumbuhan yang dihasilkan ini bagus-bagus, payu, laris dan lain sebagainya. Walam tadhlim minhu syai'a, tidak ada cacate sama sekali, tidak ada kurangnya sama sekali. Wa fajjarna minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara. Bahkan kedua kebunnya laki-laki tersebut, di tengah-tengahnya itu ada sungai yang ngalir di tengahnya. Maksudnya dia tidak perlu nyari pengairan dari tempat lain, tapi Allah Ta'ala bikinkan alami di antara dua kebun tersebut. Wa ja'alna khilalahuma nahara wa kana lahu thamar. Dan pohon ini semua, baik itu kurmanya, entah itu anggurnya, entah itu sayuran dan buah-buahan yang lain, itu tumbuh subur, panen banyak, istilahnya hasil dari tanah itu luar biasa sekali. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi. Maka dikatakan laki-laki ini, pemilik dari kebun itu tadi, ngomong sama saudaranya, sedangkan saudaranya ini orang iman, yang dianya orang kafir, yang saudaranya ini orang yang beriman. Faqala li sahibi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Katanya dia ngomong sama adiknya atau kakaknya ini, ana khairun minka, saya lebih baik daripada kamu. Wow, anak aksaru minka malau wa azu nafaro. Saya punya harta lebih banyak dari kamu. Anakku pinter-pinter, dikai makanan gizinya bagus, hasilnya tumbuh jadi anak-anak yang pinter-pinter. Anak aksaru minka malau wa azu nafaro. Istilahnya ini kan lisan halnya orang kaya ini kan seperti ini kan. Lisan hal itu secara tidak langsung, mau itu diomongkan ataupun tidak diomongkan, orang yang berduit, orang kaya, orang punya harta itu secara tidak langsung itu ngomong sama orang yang ada di sekitarnya, ana khairun minka, saya lebih baik daripada kamu, hartaku lebih banyak, aku luweh iso sedekah, aku luweh iso ngewangi uang, aku luweh iso iki, aku luweh iso iki, anak-anakku api-api, nggih. Ana khairun minka, anak aktsaru minka mala wa azuna faro. Bahkan yang ini, orang ini ngomongnya terang-terangan sama saudaranya, anak aktsaru minka mala wa azuna faro. Bukankah kebunku lebih subur daripada punyamu? Bukankah perusahaanku lebih bagus daripada punyamu? Bukankah pangkatku lebih tinggi daripada kamu? Bukankah kedudukanku lebih baik daripada kamu? Ini kan kata-katanya orang kaya, gitu. Kata-kata tipuan yang dimasukkan sama setan untuk merusak semua yang ada di dalam pikirannya orang. Nah, orang kalau sudah punya suatu nikmat, nikmat dalam bentuk apapun, entah itu rupa yang indah, cantik atau ganteng, entah itu ilmu, orang yang berilmu, sopo sing luwih pinter teko aku, siapa yang lebih hebat daripada aku, siapa yang lebih lancar hafalannya daripada aku, siapa yang lebih fasih daripada aku, siapa dan lain sebagainya. Ana khairun, saya ini yang paling di sini nih, saya yang paling punya, saya yang paling ana aktsaru minka mala wa azu nafaro. Ini tipuan, ini omongan tipuan yang hampir menjangkiti semua pikirannya orang yang punya kenikmatan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ana aktsaru minka mala wa azu nafaro wa huwa zalimul li nafsihi. Padahal dia adalah orang dengan kata-kata itu dia sedang merusak dirinya sendiri. Orang yang punya pikiran seperti itu, dia adalah orang-orang yang senantiasa pikirannya itu dibolak-balikkan sama setan, dan dia sedang menanamkan dosa demi dosa di dalam dirinya. Nanam azab demi azab di akhiratnya, nanam keburukan demi keburukan untuk hari akhiratnya. Wa huwa zalimul li nafsi. Makanya bahasanya Al-Qur'an terhadap orang-orang yang bermaksiat, terhadap orang-orang yang selalu numpuk kesalahan, numpuk dosa, Allah Ta'ala menamakan mereka adalah orang yang sedang zalim terhadap dirinya sendiri.
Yang lagi ngelihat sesuatu yang haram, berarti dia sedang menghalalkan matanya untuk diazab sama Allah. Yang dengerin perkara yang haram, dia sedang menghalalkan telinganya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang jalan di tempat-tempat yang tidak baik, dia sedang berjalan menuju nerakanya Allah. Orang yang melakukan keburukan dengan tangannya, dia sedang mempersilahkan, ya Allah, saya siap diazab, saya siap disiksa, saya siap dimasukkan neraka, saya siap dipecuti, saya siap dibakar, saya siap dipentung, saya siap. Makanya orang yang melakukan maksiat itu mereka sedang dolim. Dolim sama siapa? Dolim sama dirinya sendiri. Sedang dolim sama dirinya sendiri. Wahwa dolimul linasi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Dan ketika dia masuk di dalam kebunnya, sambil ngelihat perusahaannya, sambil ngelihat ini harta yang dia hasilkan, produktivitasnya dirinya ini tadi, dia mengatakan qala ma adunnu an tabida hadhihi abadan. Kayaknya tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa ngerusak tamanku ini, kebunku ini. Sopo sing iso ngerusak? Tengahnya kebun anggur, dikelilingi sama kebun-kebun kurma. Maksudnya apa? Ini kalau misalkan kalau orang zaman sekarang kalau dulu kan usahanya orang ya itu aja, berkebun, beternak dan lain sebagainya. Kalau sekarang misalkan ada orang punya usaha dalam bentuk apapun, toko atau pabrik, dikelilingi sama pagar-pagar besi, dikasih satpam di sana sini, dikasih CCTV di mana-mana dan lain sebagainya. Setelah itu dia masuk ke perusahaan sambil mengatakan qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Sopo sing iso maling we aku? Siapa yang bisa ngambil harta ini? Siapa? Ini kayaknya akan menjadi istilahnya seakan-akan dia akan hidup selamanya, dan seakan-akan hartanya ini akan selalu bersama dirinya juga selamanya. Orang punya ilmu, punya pondok, punya sekolahan, iki sopo sing iso ngrusak sekolahanku iki sopo? Siapa yang bisa pokoknya iki bakalan selama-lamanya kanan. Kita lihat realitanya, berapa banyak sekolahan yang rusak, berapa banyak pondok pesantren yang entek muridnya. Nggak usah jauh-jauh, ini loh, pojokan sini loh, depannya MTA itu masuk itu dulu pondok pesantren itu, muridnya ratusan, alumninya banyak sekali. Saiki dadi nopo? Suarane asu sing metu kok. Dadi omahe Cina, pondok wakaf didol, dijual loh. Dijual sama. Makanya siapa sih nikmat dunia yang langgeng ini apa? Ilmunya siapa yang langgeng? Orang punya ilmu orang macam mana yang langgeng? Yang langgeng yang dilanggengkan sama Allah Ta'ala, yang masih disebut yang dilanggengkan sama Allah Ta'ala. Orang-orang yang punya keikhlasan, orang-orang yang benar-benar di dalam menyebarkan ilmunya, orang yang serius di dalam menyebarkan ilmunya Allah Ta'ala, dipilih sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pengen ngorbitkan Sunan Ampel sampai saiki di Kholi, Sunan Bonang pengen di Kholi sampai sekarang. Ini mana? Yang lain istilahnya nikmat dunia mana yang tidak hilang itu mana? Kalau kita lihat sama, makanya para ulama itu mengatakan ketika seseorang punya harta, orang-orang jadi kaya raya dengan usahanya, dengan bisnisnya dan lain sebagainya, setelah itu mengatakan, oh iki sugih marai aku. Karena saya rajin, karena saya pekerja keras, karena saya pinter ngatur strategi, karena saya sekolah di dalam bidang itu dan lain sebagainya. Kita kembalikan lagi, kalau misalkan harta ini adalah sesuatu yang abadi, harta itu tidak nyampe ke kita. Harta yang nyampe ke kita ini dulunya ada di orang lain, iya benda. Orang tua wariskan ke anaknya, anak wariskan ke anaknya lagi wariskan lagi ke anaknya. Hartanya siapa? Yang harta itu dulunya bukan punyanya orang lain, itu hartanya siapa? Semua yang kita rasakan sekarang ini dulunya punyanya orang lain. Dulunya emas yang ada sekarang ini dulu punyanya emasnya orang-orang dulu. Garek biyen waane iki saiki dadi wae iki saiki dadi wae iki.
Harta mulai dari mau itu emas, mau jabatan juga seperti itu, gitu. Presiden dari zaman dulu presiden, turun lagi presiden kedua, turun lagi presiden ketiga, terus seperti itu. Jabatan mana yang langgeng? Ilmu mana yang langgeng? Harta mana yang langgeng? Kedudukan mana yang langgeng? Tidak ada satupun yang langgeng. Tapi tipuan demi tipuan ini selalu menjadi mata rantai yang menipu orang-orang setelahnya. Selalu aja, pejabat satu turun ke pejabat lagi, podo hai. Pejabat satunya lagi turun lagi, podo neh yoan. Yang ini merasa paling wah ketika menjabat, yang bawahnya juga merasa paling wah ketika menjabat. Terus seperti itu. Koyok ndak iso mari, kayak ndak bisa sembuh. Dan ini yang dikatakan orang yang tertipu itu selalu katakannya, qala ma'adunnu anta bidahadihi abada. Siapa yang bisa ngerusak kebunku ini? Siapa di kampung ini yang lebih sukses dari aku? Siapa yang lebih berharta daripada aku? Siapa? Ini akan jadi harta abadi saya, ini akan jadi uang abadi saya, ini akan jadi emas abadi saya, ini akan jadi perusahaan abadi saya. Bakalan hilang apa enggak? Hilang. Harta, semua sifatnya dunia itu cuman satu. Kalau ndak ditinggalkan, yo meninggalkan. Kalau nggak ditinggalkan, yo meninggalkan. Bahkan badan kita ini loh, raga kita ini loh, raga kita ini kalau ndak istilahnya bakalan kita tinggalkan juga pastinya. Ruhnya kita keluar, istilahnya ruhnya kita keluar atau dikeluarkan. Ruhnya kita keluar, yo mati, dikeluarkan, yo mati, dipateni wong, yo mati, ndak dipateni wong, yo bakale mati, gitu. Mau orang sakit bisa mati, ndak sakit bisa mati. Orang tua bisa mati, orang muda juga bisa mati kabeh. Semuanya. Harta juga seperti itu. Kalau bukan kita yang meninggalkan, dia yang meninggalkan kita. Dianya yang meninggalkan kita, entah karena dicopet, opo dijambret, opo dijarah, apa. Kayak ini juga. Kok dia mengatakan qala ma'adunnu anta bidahadihi abada. Jadi orang padahal Allah Ta'ala mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Tempatnya orang yang sukanya ngumpul-ngumpul. Jadi duwe harta, punya harta itu cuman ditumpuk-tumpuk, dihitung-hitung, ditumpuk-tumpuk, dihitung-hitung. Tempatnya di mana? Neraka wailul likulli humazatil lumazah. Siapa itu? Alladzi jama'a malan wa 'adda, yang hidupnya ini melulu untuk mengumpulkan harta, baru dihitung-hitung. Oh, sudah 5 digit, oh sudah 6 digit, oh sudah 7 digit, terus nyapo. Lek wis ngono ki nyapo? Alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Dikira harta yang setiap hari dia hitung itu bakalan langgeng jadi miliknya dia. Padahal nggak mungkin. Kalau nggak kamu yang ninggalkan hartamu, hartamu yang ninggalkan kamu. Itu sesuatu yang pasti. Makanya satu yang harus jadi prinsipnya kita, siap apa? Siap ninggalkan atau siap ditinggalkan. Siap ninggalkan itu semuanya, sehingga apa? Ketika itu hilang dari kita, ndak ngeresulo teman-teman, ndak sampai stres, ndak sampai gendeng, ndak sampai gila. Berapa kali istilahnya bahkan di keluarga dekat kita sendiri, keluarganya Umi toko emasnya dijarah, dintek nih, resik, lapor ke polisi, malah sama polisinya suruh bayar sekian ratus juta untuk dicarikan si maling ini tadi. Iki wis kelangan miliaran, sik dikongkon bayar eneh, akhirnya apa? Ya sudah. Tapi ada yang stres, alhamdulillah. Berarti apa? Ison rimo. Kenapa? Karena siap ditinggalkan sama harta itu atau siap meninggalkan harta tersebut. Karena harus siap. Siap tidak siap kudu siap. Jangan punya anak, siap. Siap meninggalkan atau siap ditinggalkan sama mereka. Kita punya kesehatan, siap sehat terus, siap juga sewaktu-waktu untuk sakit. Jadi ketika kita dikasih yang enak-enak, kita merasa bersyukur sama Allah Ta'ala. Ketika ada ndak enaknya, kita mampu bersabar atas hal tersebut. Ini yang harus jadi pakemnya kita.
Jadi jangan sampai punya pikiran qala ma'adunnu anta bidahadihi abada. Ini semua yang ada di sekitaran saya ini, semua yang jadi milik saya ini, semua orang-orang yang tunduk sama saya ini, semua karyawan-karyawan saya ini akan selama-lamanya jadi punyanya saya. Katanya siapa? Ini omongannya orang-orang yang tertipu dengan nikmat-nikmat tersebut. Tertipu dengan semuanya, dalam bentuk apapun, entah itu harta duniawi ataupun yang terlihat ukhrawi, ilmu, disanjung-sanjung sebagai orang-orang yang dimuliakan karena Allah dan lain sebagainya. Qala ma'adunnu anta bidahadihi abada. Setelah itu ditegur, qala ma'adunnu anta bidahadihi abada wa ma'adunnu sa'ata qa'imah. Dan kayaknya kiamat itu ndak ada deh. Katanya orang ini tadi, orang kafir itu mengatakan kayak kiamat ini, wes pokoknya ini hartaku ini selamanya aku akan hidup dengan dia. Yang namanya akhirat itu ndak ada, yang namanya hari kebangkitan itu ndak ada. Wa ma'adunnu sa'ata qa'imah wala irruditu. Kalaupun misalkan ada, kalaupun misalkan nanti aku di akhirat itu, istilahnya ternyata setelah aku mati akhirat itu benar-benar ada, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Kayaknya hartaku yang ada di dunia sekarang ini juga akan aku temukan sampai di akhirat nanti. Saiki aku duwe kebun. Nanti di akhirat aku juga pasti punya kebun. Nanti aku di sini sama anak-anakku, aku engko ning akhirat yo bakalan dikancani anak-anakku. Aku di sini punya toko, engko nek sagemku yo enek ning akhirat koyo. Harus tuh yo enek koyo. Engko aku ketemu karo karyawanku sing iki, koncoku sing iki, dulurku sing iki. Kayaknya nanti ini omongannya orang kafir itu sebenarnya. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Aku pun kalau kembali kepada Tuhanku, misalkan akhirat itu ternyata ada dan dia orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak percaya sama Allah Ta'ala, kalaupun ada nanti di akhirat iki yo enek kabeh. Ini omongannya orang kafir. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menegur dengan perkataan afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada. Apa kamu tahu betapa beraninya orang-orang kafir ketika berbicara? Mereka itu orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayatnya Allah, tapi berani mengatakan nanti di akhirat anakku yo bareng-bareng neh karo aku, konco-koncoku bareng-bareng neh karo aku, hartaku juga akan kembali kepadaku. Katanya Allah Ta'ala atala'al ghaib amit takhoda indar rahmani ahda. Emangnya kamu sudah melihat akhirat? Jawabannya Allah Ta'ala, emangnya kamu sudah pernah masuk kuburan? Emangnya kamu sudah ngelihat alam mahsyar itu? Kamu sudah ngelihat tentang keadaan surga itu? Atau kamu sudah punya janji sama Allah Ta'ala? Atau kamu sudah punya perjanjian sama Tuhan? Tuhan akan mengembalikan hartamu, akan mengembalikan anak-anakmu, akan mengembalikan semua yang ada, yang kamu rasakan di dunia ini akan kembali lagi kepada kamu di akhirat. Kalla, yang seperti itu tidak mungkin. Sanaktubu ma yaqul, akan aku tulis apa yang keluar dari lisanmu itu. Wa namuddu lahu minal adabi madda, dan kata-kata ini akan semakin memperpanjang azabmu, akan semakin memperpanjang siksaanmu, akan semakin Allah Ta'ala semakin punya alasan untuk menyiksa kamu dengan siksaan seberat-beratnya. Ini alasannya Allah Ta'ala. Kamu ngomong kayak gitu, kamu punya janji sama Allah, kamu pernah ngelihat alam akhirat atau al ghaib, kamu pernah ngelihat alam akhirat itu. Wa namuddu lahu minal adabi madda wa narithu ma yaqulu wa yatina farda. Dan nanti kata-kata itu akan kembali, kata-katanya yang akan dia temukan di akhirat nanti, dan dia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Ta'ala sendirian. Anaknya ora enek, bojone ora enek, keluargane ora enek. Tidak ada yang akan mau nimbrung untuk mempertanggungjawabkan perkataanmu yang luar biasa besarnya dosanya di hadapan Allah Ta'ala. Tidak akan ada orang yang mau duduk sama kamu, jawabi Allah Ta'ala, nyari alasan untuk kamu selamat dari kata-kata tersebut. Bahkan kata-kata itu akan semakin memperpanjang azab dirimu. Ini jadi
manusia itu kalau tidak punya kontrol tauhid, kalau tidak punya keimanan sama Allah Ta'ala, setelah itu pikirannya dibiarkan liar memikirkan sesuai dengan keinginannya, iso lisannya itu mengeluarkan kata-kata yang luar biasa, tidak punya adab sama Allah, berani luar biasa sama Allah. Ini kayak kata-katanya artis-artis yang mengatakan ndak popo, aku nenggone neraka bareng karo Michael Jackson, bareng sama artis ini sama artis ini. Ini otaknya orang yang ndak dikontrol sama iman, yang ndak dikontrol sama iman, ndak punya keimanan, sudah tercabut iman dari dalam hatinya. Ini lisannya luar biasa berani di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikira ndak ada azabnya, dikira ndak ada dosanya, dikira itu adalah sesuatu yang kecil dosanya, luar biasa besar. Ini orang yang punya harta ini tadi juga, orang kafir yang punya harta ini mah wala nang akhiratku aku yo penak nggih. Bahkan ada yang mengatakan ayat ini juga turun ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Khabbab, ini pernah ngutang sama orang kafir nggih. Ngutang sama orang kafir namanya As bin Wa'il. Ketika dia mau bayar utangnya, si Khabbab ini tadi mau bayar utangnya, ini aku pernah utang sekian tak bayar utangnya. Katanya As bin Wa'il, enggak mau aku, enggak mau saya nerima uang kamu sampai hatta takfur bi Muhammad, sampai kamu murtad. Jadi kamu murtad dulu baru saya akan nerima utangmu. Loh, katanya dia, saya tidak akan pernah mengatakan kalimat al-kufur, saya tidak akan pernah kufur kepada Allah ataupun kufur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kamu mati sekalipun, misalkan saya tidak boleh bayar utang sampai kamu mati, sampai hari kebangkitan sekalipun, saya tidak akan pernah mau merelakan iman saya hanya demi membayar utang yang semacam ini. Katanya laki-laki tersebut, ya sudah, lagi itu nanti kamu bayarnya di akhirat aja. Kamu bayarnya nanti di akhirat. Bayar karo anakku ya ora apa-apa. Bayar nanti hartaku di sana juga banyak. Katanya As bin Wa'il. Turun ayat itu. Nah, emangnya kamu janjian sama Allah? Pernah punya janji sama Allah? Pernah ngelihat alam akhirat? Pernah ngelihat mahsyar? Kok berani-beraninya ngomong dengan kata-kata yang semacam ini? Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Setelah itu lajidanna khairan minha munqalabaha. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Ngomong, maka berbicara temannya ini tadi. Ini kan tadi saudaranya yang kafir kan? Yang ngomong saudaranya yang kafir, maka dijawabi sama yang beriman, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Akafarta billadzi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Ini jawabannya orang yang beriman. Dia mengatakan kepada laki-laki tersebut, apa kamu kufur? Apa kamu nggak percaya sama Tuhan yang menciptakan kamu min turab, dari segumpal turab? Nah, apa itu? Tanah, dari segumpal tanah. Asluna min turab. Kita semuanya asalnya manusia yang ada di seluruh alam semesta ini dari sebongkah tanah. Dari tanah tersebut diciptakan yang namanya Nabiullah Adam. Diciptakan Nabi Allah. Akafarta billadzi khalaqaka min turab tsumma min nutfah. Setelah adanya Nabi Adam, Allah Ta'ala menjadikan bangsa manusia ini terjadi atau adanya itu dari setetes air mani. Tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Setelah itu ndak enek sing ngapak-ngapakne awakmu gede sampai kamu berdiri menjadi seorang laki-laki dewasa. Ini apa ndak? Siapa yang istilahnya jenengan punya anak, punya bayi, ada seorang ibu melahirkan, aku meleke bayiku sekarang misalkan panjangnya berapa? Biasanya bayi lahir berapa senti? 40 cm gitu. Aku nggak melek 40, meleke 50. Ben rodok dhuwur timbangane kancane. Dia sudah TK 1 meter, misalkan 1 meter, kok koyok kurang dhuwur tak unggahne titik. Iso ya dhewe. Itu semua dia tumbuh dari Allah. Dia besar
dari Allah. Setelah itu tumbuh gede dhuwur sampai sekitar, habis itu mandek dure. Siapa yang berhentikan? Dan siapa yang naikkan tingginya, yang ngepas nih panggah ngono, terus nanti tambah tua tambah, siapa? Yang itu dari kita apa dari Allah? Itu yang bikin kita apa Allah? Yang punya kuasa atas hal itu kita apa Allah? Jadi laki-laki itu mengatakan, akafarta billadzi khalaqaka min turab tsumma min nutfah tsumma sawwaka rajula. Kamu ini loh mikir tentang kehidupan diri kamu sendiri, pertumbuhan diri kamu sendiri, sampai kamu menjadi laki-laki yang tegap. Ada satu hal saja dari dirimu yang campur tanganmu itu ada apa enggak? Tidak ada. Semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Kecerdasan dari Allah, kepintaran dari Allah, daya tangkap dari Allah. Semuanya dari aliran darah, degupan jantung, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk kamu kafir dengan itu semua? Sawwaka rajula. Kalau saya lakinna ana. Tapi kalau saya memilih untuk tetap lakinna wallahu rabbi. Saya tetap percaya kepada Allah sebagai Tuhanku, wala usyriku bi rabbi ahada, dan saya tidak akan pernah kufur kepada Allah taala, dan kamu seharusnya walau la iddakhalta jannataka qulta masyaallah, dan harusnya ketika kamu masuk ke kebunmu, kamu dipunya tambahan nikmat luar biasa berupa taman-taman yang seperti ini harusnya kamu ketika masuk ke situ qulta masyaallah la quwata illa billah. Harusnya yang kamu katakan adalah ini semua yang ada atas kehendak Allah, dan tidak ada daya ataupun upaya yang mampu saya lakukan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti itu harusnya kita menjalani kehidupan dengan melihat nikmat yang ada pada diri kita semuanya ini dengan digantungkan lewat kalimat Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Saya dikasih riwayat hidup, pernah mondok di sini, Masya Allah. Semuanya kehendaknya Allah. Saya bisa ngajar ini, kehendaknya Allah. Dikanggek neneng kene, kehendaknya Allah. Dihormati di sini, kehendaknya Allah. Dihinakan di sini, kehendaknya Allah. Ditinggikan di sini, kehendaknya Allah. Direndahkan di sini, kehendaknya Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan sama sekali. Kalaupun misalkan saya dihinakan, memang sudah sepantasnya saya dihinakan, karena siapa yang bisa dibanggakan dari kita yang cuman tumbuh dengan ditumbuhkan sama Allah Ta'ala, sehat disehatkan sama Allah Ta'ala, pintar dipintarkan sama Allah Ta'ala, cerdas dicerdaskan sama Allah Ta'ala, terus kita mengklaim aku sing paling. Tidak pantas sama sekali. Tapi kaitkan itu semuanya dengan Allah. Masya Allah. Delok taman api, Masya Allah. Delok toko rame, Masya Allah. Tokone tonggone sing rame, aku sepi, Masya Allah. Nular gue aku. Semuanya Masya Allah. La quwata illa billah. Intarani ana aqalla minka malau wa walada. Walaupun secara kasat mata kamu melihat saya lebih dikit harta dibanding kamu, lebih sedikit anak dibanding kamu, lebih tidak punya apa-apa, tapi saya punya Tuhan, tempat saya bergantung, tempat saya mengadukan segalanya, tempat saya berkeluh kesah, tempat saya menggantungkan kehidupan saya hanya kepada Sang Maha segalanya. Kita lihat nanti seperti apa nasib saya dan nasib kamu di dunia ataupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab.